Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Clara Malera Pratama MPM 20423186. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia seperti kerangka dasarnya, prinsip, landasan, dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum sekarang. Sebelum ke video penjelasan materinya, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang dipengampui oleh dosen Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk materi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu? Kurikulum adalah sekumpulan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran dalam suatu pendidikan. Kurikulum mencakup berbagai aspek seperti materi yang diajarkan, metode pengajaran, serta penilaian digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Kurikulum bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, itulah tadi penjelasan apa yang dimaksud dengan kurikulum. Maka materi selanjutnya yaitu ada kerangka dasar. Kerangka dasar yang ada di kurikulum Indonesia. Apa sih yang ada di kerangka dasar kurikulum Indonesia itu? Kerangka dasar kurikulum mencakup beberapa komponen yang penting menjadi acuan dalam penyusunan dalam pelaksanaan kurikulum di suatu sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari kerangka dasar kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua isi atau materi pembelajaran, yang ketiga kompetensi yang diharapkan, yang keempat strategi dan metode pembelajaran, yang kelima penilaian atau evaluasi, yang keenam standar kompetensi lulusan, yang ketujuh sarana dan prasarana, yang kedelapan waktu pembelajaran. Beberapa komponen-komponen yang mencakup dalam kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar digunakan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan berstruktur, sistematis, dan dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Dan setelah komponen-komponen kerangka dasar, materi selanjutnya yaitu ada hakikat-hakikat yang mencangkup dalam kurikulum Indonesia. Apa aja sih? Hakikat kurikulum di Indonesia mengacu pada esensi dan peran kurikulum dalam sistem pendidikan nasional secara umum. Hakikat kurikulum mencerminkan filosofis pendidikan yang dianut oleh bangsa Indonesia serta fungsi utama kurikulum dapat membentuk peserta didik yang berkualitas, dan ada beberapa aspek utama dari hakikat kurikulum di Indonesia, yaitu yang pertama kurikulum sebagai rencana pendidikan, yang kedua kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang ketiga kurikulum bersifat dinamis dan fleksibel, yang keempat kurikulum berorientasi pada perkembangan kompetensi, yang kelima kurikulum sebagai sarana pembentukan karakter. Nah, itulah beberapa hakikat kurikulum yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia menekankan pendidikan karakter dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti beriman, berneka tunggal ika, globalisasi, mandiri, bergotong royong, menalar secara kritis, dan selaras. Maka materi selanjutnya adalah perubahan-perubahan kurikulum yang ada di Indonesia dari tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Nah, dari tahun 1947 hingga sekarang mencerminkan dinamika perkembangan sistem pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Berikut adalah garis besar perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia sejak 1947 hingga saat ini. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum 1947 ini diterapkan setelah Indonesia merdeka dan saat negara baru membangun sistem pendidikan yang lebih berstruktur. Kurikulum 1947 fokus pada pendidikan dasar dengan tujuan membentuk warga negara yang taat kepada negara, disiplin, dan memiliki pengetahuan dasar seperti mata pelajaran sederhana, bahasa Indonesia, sejarah, dan pengetahuan alam, dan bertujuan membentuk karakter dan keterampilan dasar bagi siswa dalam konteks pembentukan identitas bangsa Indonesia yang baru merdeka. Yang kedua yaitu ada kurikulum 1952. Kurikulum 1952. Kurikulum ini berkonteks kepada pendidikan Indonesia mulai berkembang lebih berstruktur dengan memperkenalkan sistem mata pelajaran yang lebih formal. Seperti kurikulum ini mengadopsi konsep pendidikan barat dengan penekanan pada pengajaran ilmu pengetahuan dan bahasa, terhadap pemisahan lebih jelas antara
antara mata pelajaran dan bertuju memperkenalkan lebih banyak bidang studi, termasuk matematika, ilmu, alam, bahasa, dan sosial. Yang ketiga ada kurikulum 1964. Kurikulum 1964. Kurikulum ini juga berkonteks diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno saat Indonesia sedang berusaha memperkuat konsep negara dan ideologi Pancasila. Dan kurikulum ini mempunyai ciri utama, yaitu pendidikan lebih integrasi dengan semangat revolusi dan nasionalisme. Dengan penekanan pada kewarganegaraan dan ideologi, kurikulum ini lebih berfokus pada pendidikan formal dan patriotisme, dan juga bertujuan membentuk generasi muda yang setia kepada ideologi Pancasila dengan memberikan nilai-nilai nasionalisme dan kedisiplinan. Ini ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975. Kurikulum ini berkonteks kepada kurikulum yang hadir pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan perataan pendidikan dan mempunyai ciri utama yaitu memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih standar dan terpusat dengan fokus pada pengajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengembangan keterampilan. Dan kurikulum ini bertujuan menyiapkan siswa untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang praktis. Setelah 1975, berlanjutlah kepada kurikulum 1984. Kurikulum 1984. Kurikulum ini berkonteks yaitu memasuki era modern. Pendidikan kurikulum ini disusun untuk lebih memfokuskan pada pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengurangi beban materi pembelajaran dan memiliki ciri utama yaitu pendidikan lebih diarah pada pengembangan keterampilan dasar dan pengetahuan umum dengan pemisahan mata pelajaran yang lebih jelas dan sistem evaluasi yang lebih kuat, dan juga bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berkontribusi pada pembangunan negara dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik. Setelah kurikulum 1984, ada juga kurikulum 1994. Kurikulum 1994. Kurikulum ini berkonteks yang hadir di masa reformasi dengan tujuan untuk menggapai kebutuhan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan politik Indonesia dan memiliki ciri utama yaitu pengenalan mata pelajaran pilihan, pengajaran yang lebih berbasis kompetensi, dan penguatan materi tentang kewarganegaraan serta moral, dan bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan tetapi juga pemahaman terhadap nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan. Atau KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2004 atau KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum ini berkonteks yaitu merupakan salah satu langkah awal otonomi daerah dalam bidang pendidikan yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya. Kurikulumnya sendiri sesuai dengan kondisi lokal dan memiliki ciri utama yaitu penekanan pada pengembangan kompetensi siswa dalam berbagai bidang dan memberi kelulusan kepada sekolah untuk menentukan bahwa materi ajar sesuai dengan kebutuhan lokal dan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dengan lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa melalui pendekatan yang lebih fleksibel. Dan selanjutnya ada kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan kurikulum 13 atau K13. Kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13. Kurikulum 2013 berkonteks muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih berbasis kompetensi dengan tujuan menghasilkan siswa yang lebih holistik yang tidak hanya menguasai pengetahuan tetapi juga keterampilan dan karakter. Memiliki ciri utama yaitu kurikulum ini berfokus pada 3 aspek utama yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan pembelajaran lebih berbasis pada aktivitas siswa dengan pembelajaran yang lebih tematik dan integratif, penilaian berbasis pada kompetensi, dan juga bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, dan kreativitas yang tinggi serta siap menghadapi tantangan global. Kurikulum K13 yang terakhir yaitu ada kurikulum Merdeka yang pada saat 2022 itu kita menggunakan kurikulum Merdeka. Yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang berkonteks yang diperkenalkan sebagai respon terhadap tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 dengan penekanan pada fleksibilitas dan pengembangan kompetensi yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Dan memiliki ciri utama yaitu kurikulum ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas bagi sekolah dan guru dalam menentukan materi ajar. Siswa diberikan lebih banyak ruang untuk mengeksplorasi dan belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Proses pembelajaran lebih berbasis pada proyek dan berbasis pada profil pelajar Pancasila.
dan juga bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, responsif, dan menyeluruh terhadap kebutuhan siswa, serta lebih menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan abad 21. Itulah beberapa kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia dari 1947 sampai kurikulum merdeka. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga materinya bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.